Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Li salamati dinina dunyana wa ukhrana wa bunyatid du'a wal qabul. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, ibu, saudara-saudara segenap jamaah, baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah, rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dan sampai hari ini kita bisa melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya puasa, salat tarawih dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga apa yang sudah kita upayakan, kita ikhtiarkan bersama ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan sholihan makbulah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Dan di dalam detik-detik hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, kebaikan, baik amal ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya ritual-ritual ibadah kita, sekaligus kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Dan seperti yang kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang tidak sama dengan bulan yang lainnya. Artinya kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bernilai lebih daripada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini disebut bulan yang penuh dengan keberkahan. Sehingga sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama, bahwa ibadah sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini sampai-sampai dihargai, sampai-sampai dihitung seperti ibadah wajib yang kita lakukan di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Apalagi ibadah-ibadah wajibnya. Sehingga sudah sepantasnya ketika Ramadan semakin hari semakin mendekati akhir, kita dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mungkin bagi kita atau bagi sebagian di antara kita ini adalah Ramadan yang terakhir. Begitu ruginya jika Ramadan yang ternyata mungkin bagi kita atau di antara kita ini merupakan yang terakhir, tidak kita gunakan semaksimal mungkin untuk menambah kebaikan-kebaikan yang akan bisa kita jadikan bekal kita kelak di akhirat. Semoga kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini
mengisi hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini dengan aktivitas kegiatan yang benar-benar bisa dijadikan bekal kelak kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Namun demikian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mungkin saya tidak akan membahas banyak tentang amalia apa yang sebaiknya kita tingkatkan di bulan suci Ramadan. Saya kira seluruh ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz ini sudah banyak menyampaikan amal ibadah apa yang harus kita lakukan menjelang akhir bulan suci Ramadan. Tetapi marilah kita bisa memetik hikmah dari perjalanan Ramadan ini. Karena Ramadan ini merupakan gambaran kehidupan kita. Ramadan ini merupakan sesuatu yang perlu kita ambil hikmah dalam kehidupan kita. Artinya, kalau kita sadar bahwa Ramadan akan berakhir saja, yang itu bisa kita hitung dengan hitungan hari, kita begitu semangatnya untuk melaksanakan amal ibadah. Berbagai macam kebaikan kita lakukan, mulai dari sholat sunnah, sholat malam, mungkin kita membaca atau tadarus Al-Quran lebih giat lagi. Dan amal-amal kebaikan juga kita tingkatkan. Ini kita mengetahui akan ditinggal Ramadan. Kita bisa menghitung berapa hari lagi Ramadan akan berakhir. Itu saja sudah membuat kita semangat luar biasa. Saya melihat banyak sekali di antara umat Islam begitu, bahkan dalam tanda kutip disebut memforsir tenaga untuk meningkatkan amal ibadah. Yang biasanya tidak pernah melean. Yang biasanya sholat sunnahnya ala kadur, sekarang sholat sunnah luar biasa. Yang biasanya amal sedekahnya sedikit, ini diperbanyak. Intinya, ketika sadar akan meninggalkan atau ditinggalkan Ramadan beberapa hari lagi saja sudah membuat semangat luar biasa ibadahnya, kebaikannya. Padahal ada sesuatu yang bisa memutus amal perbuatan baik kita, aktivitas kita di dunia, yang itu tidak bisa dihitung dengan hitungan jari atau hitungan hari atau waktu, yang itu selalu mengintai kita, yaitu al-maut, mati. Kalau mau ditinggal Ramadan beberapa hari lagi saja kita bisa rajin, sregep luar biasa, termotivasi, terdorong untuk melakukan kebaikan. Lantas bagaimana kematian yang sewaktu-waktu bisa menghampiri kita, ajal bisa menjemput kita? Bukankah ini semestinya lebih bisa mendorong kita untuk meningkatkan amal ibadah? Kalau hanya sekedar, dalam tanda kutip, sekedar di sini bukan berarti meremehkan. Kalau hanya sekedar ditinggal Ramadan, kita masih bisa berbuat baik. Setelah Ramadan kita masih bisa sholat malam. Setelah Ramadan kita masih bisa silaturahim. Setelah Ramadan kita masih bisa bersedekah. Setelah Ramadan kita masih bisa tadarus Al-Quran. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, yang sering disampaikan oleh ulama, bahwa pahalanya memang tidak sebanyak Ramadan, keutamaannya tidak sebanyak Ramadan, tapi kan masih bisa. Itu saja kita semangat. Lah padahal setiap hari kita diintai oleh kematian kita. Mungkin nanti, mungkin sebelum kita berbuka sudah dijemput ajal, mungkin ini adalah puasa kita yang terakhir, mungkin dan mungkin kemungkinan yang sangat banyak sekali. Ya mestinya loh ya. Mestinya kita lebih semangat dari hanya sekali lagi sekedar mengingat akhirnya Ramadan.
Mestinya kita lebih mengingat akhir dari kehidupan kita yang tidak nunggu hari raya. Apakah yang hadir di sini ada yang bisa menjamin kalau hari raya bisa ikut riyoyoan? Ada Pak yang bisa jamin? Tolong ngacung sing iso jamin. Ada Bu? Oh aku mesti riyoyo wis iso melok riyoyoan. Apa bisa jamin? Toh kita tidak bisa menjamin. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang mengerti di mana ajal menjemputnya. Seperti pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik dari peristiwa kematian salah satu tokoh ulama kiai, yaitu Ki Haji Imam Hambali. Paginya baru ngisi pengajian di Masjid Jami'. Tanggal berapa itu? Hari Senin, Selasa ya? Senin apa Selasa? Masih ngaji. Setelah ngaji pulang masih sholat duha. Terus tidak sadarkan diri dan sampai menemui ajalnya. Iya kalau Ki Haji Imam Hambali enak ya. Habis ngaji, habis melakukan aktivitas ibadah. Banyak saya mendengar para pelayat, wah aku gelem koyok Haji Imam Hambali. Mari ceramah, mari dakwah, sholat duha dalam kondisi poso lagi. Terus wafat. Masya Allah. Ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Mungkin kita umat menangis ditinggal ulama, tapi beliau tersenyum lebar karena beliau mendapatkan kehormatan bisa meninggalkan dunia ini menemui ajalnya dalam kondisi setelah ngaji, sholat duha dalam kondisi puasa. Nah, inilah satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Sehingga sebenarnya yang lebih besar dari hanya ditinggal Ramadan adalah bagaimana kita menemui ajal, kita meninggalkan dunia ini yang lebih besar daripada ditinggal Ramadan. Sehingga nun sewu ya. Kalau seseorang ini lebih terfokus dengan kita sewaktu-waktu bisa meninggalkan dunia ini dimanapun kapanpun, yang tidak bisa diperhitungkan dan diperkirakan hanya Allah yang tahu, sehingga ibadahnya tidak pilih-pilih sudah ya. Ibadah tidak pilih-pilih waktu, tidak pilih-pilih situasi dan kondisi. Terbukti kan masih banyak di antara kita yang beribadah ini pilih-pilih. Sregepe Ramadan tok. Ya. Sregepe Ramadan saja. Oh, Ramadan luar biasa. Mulai sholat berjamaah subuh, sak ngajine, sak duhai, sak kuliah duhai, luar biasa ini. Ya. Bahkan sak taraweh, sak ngajine, semuanya seakan-akan dilaksanakan. Tetapi setelah Ramadan berlalu, apakah banyak orang-orang yang masih bisa mempertahankan keistiqomahan ibadahnya? Saya yakin kalau kuliah subuh setiap hari di bulan suci di luar bulan Ramadan tidak sebanyak ini. Nggih. Nggih, Pak. Yakin saya. Ya. Jangankan subuh sing adem-adem enake mancal kembul ya. Lawang maghrib saja tidak sebanyak ini. Loh, ini kan namanya kita pilih-pilih. Ya kalau kita meninggalnya waktu dalam bulan suci Ramadan pas sergep-sergep lah, kok pas malas-malasnya kita meninggal. Bagaimana status kita? Bagaimana kualitas kematian kita? Jelas itu tidak kita inginkan. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan sregepe rek malam ganjil. Sregepe rek malam ganjil. Karena malam ganjil oleh Lailatul Qadar. Jadi malam ganjil mengejar Lailatul Qadar, malam genap
Lailatul Modar namanya ya. Karena turu man. Loh ini kan tidak benar sebenarnya. Ya, wallahu a'lam, monggo. Ada yang punya hitung-hitungan Lailatul Qadar ganjil, malam ganjil, monggo. Cuma saya pernah mendengar dari guru-guru saya, dari seorang ulama, pernah dulu saya ngaji. Ya, maksudnya malam ganjil itu bukan hitungan ganjil. Allah itu witer itu ganjil. Allah itu witer, yuhibbul witer. Allah itu ganjil dan suka ganjil. Ganjil itu artinya tidak bisa dibagi dua. Bahasa apanya? Bahasa matematika bilangan prima. Tidak bisa dibagi dua. Artinya tidak kita mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita tidak menduakan Allah di dalam beribadah. Ya. Masih sregep runcang-runcung nanggene masih jamek untuk melaksanakan witir berjamaah, tapi bukan karena Allah. Apalagi budal ambek gendaan. Ya. Masa dapat Lailatul Qadar, masih melek ndak dapat Lailatul Qadar. Ya, ini menurut keterangan guru-guru yang pernah saya dengar. Oh iya ya. Ternyata kita ini sering keliru. Buktinya kalau malam ganjil masjid. Tapi kalau malam genep, ini kan podo karo ngejak jumpritan Gusti Allah ini ya. Gusti Allah dijak jumpritan. Iya rek Gusti Allah rek cilik dijak jumpritan. Lah Allah tahu rek. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beliau minta nasihat kepada Rasulullah, beri saya nasihat yang ampuh Rasulullah. Kata-kata yang ampuh, yang singkat, tidak panjang, tidak bertele-tele, tapi to the point. Rasulullah cuma berpesan, Kul amantu billah tsumma istaqim. Ya. Katakan, aku iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah. Istiqomah itu ya malam ganjil tok istiqomah. Ramadan tok istiqomah. Di luar Ramadan tidak perlu ya. Jadi istiqomah itu malam ganjil dan di bulan suci Ramadan. Ya. Setelah Ramadan, monggo ini jamaah yang biasanya ternyata bisa hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan aktivitas semacam ini, monggo kembali kepada habitat semulanya, yaitu ya kembali ke kemul masing-masing. Ya. Kembali untuk keperaduan masing-masing. Tidak perlu. Apakah seperti itu? Yang namanya istiqomah itu tidak memandang waktu, tidak memandang bulan, tidak memandang jam, asalkan kebaikan ibadah itu bisa dilaksanakan, mampu diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan, ya semestinya kita sebagai manusia ini harus melaksanakan. Ini gambaran dari Allah SWT. Semua itu ada awal, ada akhir. Ramadan ada tanggal 1, ada tanggal 30. Ini kan gambaran perjalanan hidup kita. Ada awal, ada akhir. Ini kita mau ditinggal Ramadan saja, kita berusaha berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kadang-kadang kebaikan itu tidak dilakukan di luar Ramadan. Ya. Sing medhit dadi loman. Ya. Sing males dadi sregep, ya. Yang males salat sunnah jadi rajin salat sunnah, yang males tadarus Al-Qur'an jadi rajin tadarus Al-Qur'an, yang enggan melangkahkan kakinya ke majelis taklim jadi rajin ringan melangkahkan kakinya ke majelis taklim. Ya. Tetapi kenapa setelah Ramadan berakhir itu seakan-akan tidak ada yang bisa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Padahal kita juga sempat kita masih bisa, masih mampu. Ya. Kenapa kita menunggu Ramadan? Kenapa kita menunggu malam ganjil? Kenapa kita menunggu akhir Ramadan baru kita terlecut untuk bisa melakukan perbuatan baik? Padahal umur kita selalu sewaktu-waktu bisa saja berakhir. Apalagi ya nun sewu
yang hadir di sini kan ibarat bal-balan kan sudah babak kedua ke atas semua ini ya. Mestinya rajinnya, sregepnya tidak nunggu Ramadan dan malam ganjil, mestinya loh ya. Bahkan 1-2 ini ada yang sudah masuk injury time nih ya. Sudah masuk injury time. Sekarang kan tadi prit amblas saja. Loh, kalau menunggu prit saja kita sudah berakhir, tidak bisa melakukan apa-apa. Idza mata banu Adam inqata amalu, jika manusia ini sudah menemui ajalnya, sudah terputus, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Wiritan tidak bisa, baca Quran tidak bisa, jamaah tidak bisa. Apalagi datang ke majelis taklim, wah ya tidak bisa, ya buyar majelis taklim ini. Ono penampakan kira-kira ya. Loh, ini apalagi kematian semacam itu yang sewaktu-waktu bisa mengintai kita dan tidak bisa kita hitung. Mestinya kita lebih rajin ibadah. Sehingga apapun itu sebenarnya, kalau kita sadar, apapun itu, baik akhir Ramadan ataupun apapun, kita harus selalu meningkatkan amal ibadah kita. Minimal mempertahankan istiqomah dengan apa yang sudah kita laksanakan. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau dalam masalah ibadah, ya sholatnya semakin bagus, ya. Dan ibadah-ibadah yang lain juga semakin bagus, terutama sholat sunnah, terutama sholat malam. Ya. Padahal bisa itu sholat malam 11 rakaat kalau waktu malam ganjil. Kenapa di luar itu tidak bisa? Ya. Bahkan nuwun sewu, kalau ada orang yang sudah umur 40 tahun ke atas kok ndak istiqomah sholat malam, waduh, ini juga setengah musibah ini. Ya. Ini setengah musibah. Ayo, ya. Umur 40 tahun ke atas itu mestinya sudah punya istiqomah berupa sholat malam, ndak tahu seminggu pisan lah. Ya. Minimal waktu tidur itu punya keinginan, aku kok kudu tangi bengi untuk sholat tahajud. Ada keinginan itu minimal itu ya. Jadi ada niatan, aku kok kudu sholat bengi tahajud. Dene kebabas kan sudah dapat niat. Besok niat lagi, besok niat lagi, niat tok ndak apa-apa, ganjarannya wakai iku ganjarane. Oleh tekok niat. Ya, besok sama Allah juga gitu. Lu Allah, kok gak mlebu swarga iki? Lho, aku niat aja, aku niat mlebono swarga tapi gak sida. Lah kon biyen niat tok, saiki aku niat tok padha ae ya ngono. Balas sampai Gusti Allah, kira-kira gitu ya. Ya jangan niat saja, tapi harus ada upaya ikhtiar yang harus kita lakukan. Ya. Banyak ibadah-ibadah, kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan akhir dari Ramadan, akhir dari kehidupan kita yang sewaktu-waktu bisa menjemput kita tanpa menunggu akhir Ramadan, tanpa menunggu hari raya. Tapi yang pasti kebaikan-kebaikan kita itu jangan hanya sebatas simbol-simbol belaka. Karena ya nuwun sewu lagi ya, banyak orang yang melakukan ibadah ini simbolis, tapi pada kenyataannya dia tidak bisa menyesuaikan dengan simbolnya. Ya. Contoh apa? Banyak orang yang sibuk dengan membaca aurat, membaca zikir, membaca wirid. Bagus. Tidak dilarang membaca wirid. Bagus, dianjurkan oleh ulama. Kalau perlu kita punya istiqomah membaca bacaan-bacaan aurat atau rotib atau apapun silakan. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa bacaan-bacaan aurat, doa-doa yang kita baca itu harus kita wujudkan dalam bahasa kenyataan. Jangan sampai berhenti pada lisan kita saja. Ya. Allah SWT memang memerintahkan kita untuk berdoa. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah mempunyai asma'ul husna, maka berdoalah dengan asma'ul husna. Tetapi ingat, dalam satu ayat ini disebutkan lagi wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Dan jauhilah, hindarilah
orang-orang yang menyimpang dari asma-asma Allah. Ditekankan lagi oleh Allah SWT, sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Jadi depannya itu memerintahkan kita berdoa, terus di tengahnya kita diperingatkan supaya kita tidak menyimpang dari Asmaul Husna yang kita baca. Dan ditekankan lagi oleh Allah bahwa yang dibalas oleh Allah SWT, artinya yang diwujudkan oleh Allah SWT sebagai balasan adalah dari apa yang kita lakukan. Contohnya kita berdoa memohon Rahman, Rahim atau kasih sayang Allah, cukup dengan kita mengucapkan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, berapa kali terserah. Itu walaupun tidak ada kalimat minta, tapi di situ sudah mengandung minta. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Dengan kita menyebut Asmaul Husna, kita sudah meminta itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan ampunan Allah, kita mengucapkan Ya Ghaffar, Ya Tawwab. Minta ampunan kepada Allah, minta diterima taubatnya oleh Allah. Tetapi jangan perilaku kita menyimpang dari apa yang sudah kita ucapkan. Artinya ketika kita memohon Rahman Rahimnya Allah dengan mengucapkan Ya Rahman Ya Rahim, mungkin ratusan kali atau ribuan kali atau beberapa kali, dalam bahasa kenyataan kita juga harus Ya Rahman Ya Rahim, kita harus Rahman Rahim. Bahasanya sayujzauna ma kanu ya'malun tersebut, Allah akan membalas apa yang kita lakukan. Masyotah kita Ya Rahman Ya Rahim ping 1000 sedina. Tapi kalau dalam bahasa perilaku kita, hubungan kita dengan sesama manusia, kita mentoloan, kita tidak kasih sayang, kita tegoan, ya sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan Rahman Rahimnya Allah. Ada sebuah sabda Rasulullah SAW, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak kasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayangi. Wa man la yaghfur la yughfar. Dan barang siapa yang tidak mengampuni, dia tidak akan diampuni. Masyotah, sregep rajin mengikuti majelis istighosah atau majelis taubat. Istighfar terus, Ya Ghaffar, Ya Tawwab, Ya Allah yang maha pengampun, yang maha penerima taubat. Tidak perlu ditambahi dengan istighfar. Jangan istighfar sing biasa, langsung induknya istighfar, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sampai saentei berapa kali sekalipun. Tapi kalau dalam hati kita masih menyimpan dendam, menyimpan mangkel, menyimpan gregeten, menyimpan kesalahan orang lain, jangan harap kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jelas sekali kan? Kan banyak orang yang istighfar tapi ketemu tonggone sik pencap-pencep. Ketemu wong sik pendeli. Kadang-kadang awas kon yo. Oh, rek gak njaluk sepuro, rek gak ngambung dengkul, gak kira tak sepuro sampai kiamat. Rek gak moro nang omahku langsung, gak kira tak sepuro sampai kiamat. Loh, orang semacam ini masih istighfar ping 1000. Ya Rahman Ya Rahim diteter. Tidak akan mendapatkan Rahman Rahimnya Allah, tidak akan mendapatkan maghfirahnya Allah. Kenapa? Karena dia masih mendendam. Dia tidak bisa memaafkan kok minta Allah untuk memaafkan. Ya. Logikanya apa? Logikanya dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini masih lebih banyak daripada dosa kesalahan orang lain kepada kita. Kesalahan-kesalahan orang-orang di sekitar kita, mungkin kita punya tetangga, dulur, konco yang mendolimi kita.
Kedoliman orang lain kepada kita dibanding dosa-dosa kesalahan kita kepada Allah, kira-kira banyak mana kira-kira? Iya Pak. Banyak mana Pak kira-kira? Hah? Kata pundi Pak? Ada yang mengaku dosanya lebih sedikit kepada Allah daripada kesalahan. Kula niki mulai cilik didolimi wong tok. Sampai saat ini belas kula gak tahu diapiki wong. Jadi intine dosa kula sik luwih titik timbangane kesalahan wong ten kula. Ada kira-kira yang merasa semacam itu? Berapa kenalan kita yang mendolimi kita? 1000 orang? Tapi dosa-dosa kita ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau dosa-dosa yang begitu banyak kita kepingin mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kita kepingin setelah usai Ramadan ini kita kembali fitrah seperti bayi yang baru dilahirkan, artinya bersih, tidak punya dosa. Kenapa kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Bahkan kalau menurut apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, barang siapa yang tidak bisa mengampuni maka tidak akan diampuni oleh Allah. Barang siapa yang tidak memaafkan tidak akan dimaafkan oleh Allah SWT. Sebenarnya kalau kula kali panjang dizalimi orang, ini sebenarnya kesempatan kula kali panjenengan mendapatkan maghfirah dari Allah SWT tanpa kita minta ampun, tanpa kita beristighfar sekalipun. Dengan kita ridho, dengan kita ikhlas, dengan kita mengampuni orang tersebut tanpa meminta maaf kepada kita, wis kon tak sepuro. Masih tak kon gak jawab sepuro, tak sepuro wis. Tak ikhlas, no, aku ridho aku wis. Itu pasti, jawabannya pasti Allah akan mengampuni kita. Karena apa? Kita mengampuni orang lain, kita memaafkan orang lain tanpa harus diminta, tanpa orang tersebut minta maaf kepada kita. Inilah artinya Allah mengajari kita supaya jadi orang itu ndak usah kakean ngomong tapi sing akeh sing kelakuannya. Ya. Rek bahasa iklannya apa itu? Talk less, do more. Mana ada gitu ya? Apa? Talk less, do more. Sedikit berbicara, banyak bekerja. Wis gak usah kakean ngomong wis. Rek kepingin oleh maghfirah Gusti Allah, ya wis sing apik ambek wong sing tahu dolimi, maafkan dia, ampuni dia. Pasti Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kepingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangilah orang-orang di sekitarmu. Pasti kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kadang-kadang kita doanya minta kasih sayang. Bahkan kita memerintahkan Allah bahasanya, meminta Allah untuk memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasih sayangilah umat Nabi Muhammad. Sinten mawon Gusti umat Nabi Muhammad, gak peduli ormase nopo, gak peduli madhabe nopo, jenengan kasih sayangi Gusti. Loh, tapi kita sendiri ambek dulur kanca tangga beda madhab gitu aja sudah pencep-pencepan. Ya. Kadang-kadang kita alergi kate kumpul ambek wong sing duduk sak amalia. Ku gak padha mek awakan iku. Iku anu iku gak kunut iku gak tahlil iku gak dibaan iku. Jeje iku ngono. Alergi ndak mau berdekatan. Kadang kan kate sedekah, ojo iku duduk golongane awakan iku. Ya Allah ya Rabbi. Loh. Dan ini kan berarti kita tidak kasih sayang. Padahal itu umat Nabi Muhammad SAW, syahadatnya sama dengan kita, Qurannya sama, hadisnya juga sama, hanya pengeterapannya yang berbeda. Kan sampai sekarang masih banyak itu orang-orang yang gegeran perkara amaliyah, ya. Perkara kunut ae gegeran. Saya sampai wegar ditakoni itu ya. Gus, yang benar itu mana? Kunut apa ndak kunut? Sakarepmu wis. Sing penting salat. Lho enggak sing bener sing liya wis sakarepmu, sing bener sing salat, sing gak bener sing ndak salat. Utawa sing kunut tok gak katik salat iku ya gak bener ya ania. Lho inilah kita sudah ndak perlu kita memperpanjang iku kitabe ya ono, dalile ya ono. Apalagi nggih nuwun sewu. Kita ini kan bahasa orang ini kan ndak pakai golek bahane, gak pakai masak. Bahasa Malang ini karek ngemplok tok kan gitu.
Kita tidak ada yang ijtihad sendiri. Hadis itu lo nggak golek dhewe. Lo kalau ulama-ulama dulu Jamal mujtahid kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali itu golek hadis. Sampai saya pernah dengar dari seorang ulama, Imam Syafi'i itu pernah golek hadis, mau mencari sanad hadis itu loh. 2 bulan perjalanan, satu hadis itu 2 bulan perjalanan. Berangkat saulan, oleh sak hadis mulai saulan. Joko sak hadis tek 2 wulan perjalanan, gak ono sing biayai. Gak ono istilah mobil dinas gak ada. Atau jaran dinas ndak ada dulu, ya wis biaya dhewe, golek-golek dhewe. Lho itu lho, golek sak hadis sengko ulama dulu itu. Ulama sekarang kan enak. Minan toko kitab ngono ae wis oleh hadis ewonan wisan pisan ae ya. Apalagi sekarang ada komputer, ada kitab-kitab yang dikumpulkan dalam satu CD, beribu-ribu kitab, karek buka tok, klik-klik, bahwasane mek klik-klik-klik sudah dapat ribuan hadis. Makanya sak pinter-pintere ulama sekarang ndak pantas merendahkan, ndak pantas menyalah-nyalahkan ulama-ulama kita yang terdahulu. Perjuangan itu loh CJ. Ya. Perjuangannya itulah lain. Waktu ulama dulu itu karyanya begitu besar, tidak ada itu tulisan dilarang mengkopi, menggandakan barang siapa, melanggar undang-undang akan didenda. Tidak ada itu. Bahasanya sakarepmu mau mengkopi, mau menggandakan silakan, sing penting manfaat. Ya. Ulama sekarang kan ndak, bukunya cilik ono tulisannya dilarang mengkopi. Loh, ndak apa-apa itu memang dibutuhkan sekarang. Kalau ndak orang ngawur sekarang ya. Seenaknya sendiri membajak hasil kerja. Ya, hasil kerja orang lain. Silakan itu dalam rangka menghargai ya. Cuma ini loh menunjukkan bahwa ulama dulu itu lebih ikhlas daripada ulama-ulama yang sekarang. Kalau kita menghitung kadar keikhlasannya, walaupun ulama sekarang belum tentu dengan buku semacam itu tidak ikhlas, ya tidak. Akan itu demi kelancaran cetakan selanjutnya, tidak masalah. Ya. Loh ini ya. Inilah kita kembali lagi harus melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan kenyataan. Jangan kita sering ndonga tapi ndongane gak cocok ambek kelakuane. Allahumma rzuqna rizqan halalan. Ya Allah, berilah rezeki saya yang halal. Jare Gusti, iya, tapi kerjamu ya dibeneri ku ngoro iku dilangi. Nakaline dilangi ngono. Nek kon gorot tok ae lho Mas kon rizqon halalan sampai ping pira gak kira tak sing halal. Teko ndi halale wong kon gorot tok rek kerja belingan, senengane ngurangi timbangan kok njaluk sing halal, njaluk sing barokah teko endi? Kan ini bahasa kenyataan. Allah ini ngejak kita untuk menyatakan apa yang kita proklamasikan, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Di samping itu nun sewu, kalau kita berdoa jangan kita menganggap bahwa kita mengingatkan Allah. Jangan. Allah tidak perlu diingatkan. Kan kadang-kadang kita waduh lali mau durung-durung iki. Seakan-akan kan koyok-koyok kok Gusti Allah lali. Pas Gusti Allah slendro wasan lu. Apa masa gitu? Ya ndak ta. Bahkan sebelum kita tercipta sekalipun Allah tahu kebutuhan kita sedetil mungkin. Ya. Kita tidak perlu merasa bahwa Allah akan melupakan kita tanpa kita menyebutkan doa. Saya tidak melarang doa karena doa itu diperintahkan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Lah itu belakangnya itu. Ya. Kalau kita mau falyastajibuli kan diperintahkan oleh Allah, sebelum aku mengijabahi, ijabahi aku dulu dong. Bahasanya sak durung tak sembadani sembodo kon. Lah kon gak sembodo njaluk tak sembadani. Njaluk wa adkhilnal jannata ma'al abror sregepe pas Ramadan tok. Njaluk mlebu surga man nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin tapi sregepe mek Ramadan tok. Lah toko endi jare gue? Ndak ada, ndak bisa itu. Ndak bisa diwujudkan oleh Allah. Ya, walaupun Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi Allah
membalas apa yang kita lakukan. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka lah ahli surga. Siapa ahli surga itu? Yaitu orang-orang yang melakukan sesuatu. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang masuk surga itu karena balasan dari apa yang dilakukan, bukan dari apa yang diucapkan saja, tapi apa yang dilakukan. Bahkan kalau kita hanya pandai mengucapkan, pandai berdoa, pandai meminta kepada Allah, tapi tidak ada upaya ikhtiar untuk melakukan, jangan-jangan kaburomaktan yang datang. Kaburomaktan indallah antakulu mala taf'alun. Allah marah besar terhadap orang yang iso ngomong tapi gak iso ngelakoni. Ya itu termasuk iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Ngongkon Gusti Allah, Gusti, ya. Jenengan paringi Rahman Rahim kula Gusti, tapi awake dhewe gak Rahman Rahim. Ya Razzaq, ya Allah berilah rezeki saya, tapi awake dhewe gak gelem kek rezeki wong liya alias medhit. Ya dari mana datangnya rezekinya Allah kalau dia sendiri tidak mau memberikan atau bahkan menghambat rezekinya orang lain. Nah, inilah bahasa kenyataan, inilah yang harus kita pikirkan. Nah, makanya ayo kita meningkatkan amal ibadah menjelang akhirnya Ramadan, juga dalam tanda kutip menjelang akhir hidup kita yang tidak tahu entah kemana, entah kapan, entah di mana ajal menjemput kita, dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa dirasakan manfaatnya. Ya, terutama ya kalau kita berbicara amal apa yang harus kita tingkatkan menghadapi atau menjelang akhir Ramadan atau menjelang akhir hidup kita, ya amal di mana kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling utama. Jadi keutamaan amal masing-masing orang itu beda-beda. Nek wong sugih ya yang paling utama loman. Itu amal yang paling utama, ya. Musuke wiritane temenanan, tasbih diuter sampai ping 1000. Terus apa tahajute sampai nun 1000 bathuke gosong ya. Tapi medhit. Kira-kira ya napa, Pak? Ya napa kira-kira? Mboten sae Gusti Allah lho. Kene sing tak kei kelebihan donyamu, sing menonjol ya kudu donyamu. Kaya ulama sing tak kei kelebihan adalah ilmunya, sing menonjol ya kudu ilmune. Jenengan diberi kelebihan apa? Kelebihan waktu, mungkin kelebihan tenaga, atau kelebihan, salah satu kelebihan jenengan kan juga mungkin pengetahuan agamanya kurang misalnya. Nggih kudu sregep nang ngene majelis taklim. Karena itu mendukung itu, ya. Ini masing-masing orang diberi kelebihan, itulah yang harus menonjol. Makanya kelebihan-kelebihan kita kan fadlnya Allah. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah fadlnya Allah, anugerahnya Allah. Liyabluwani, untuk menguji aku. Sehingga monggo ayo, istilahnya potensi apa yang ada dalam diri kita, itu yang harus kita tonjolkan. Kita istiqomahkan baik di dalam bulan suci Ramadan. Kalau Allah memberikan kita kesempatan hidup setelah Ramadan, ya itu yang kita tonjolkan. Terus istiqomah, ya. Ulamanya sregep, rajin istiqomah ngajar. Sing wong sugih rajin istiqomah sedekah. Kadang-kadang wong sugih ditari sedekah ngamuk. Didik aku. Menane pengajian aku sing anu iki. Saiki bangun iki aku. Ya. Nah itu yang jadi panitia harus ngomong, nggih anjene jenengan sing sugih, Pak. Napa gantian jenengan sing keliling kula sing sugih ngono. Dijak gantian ya gak gelem ya lho. Lho anjene tugasnya wong sugih itu ya loman, itu tugasnya. Karena apa? Kekayaan yang kita dapatkan ini hanya karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmunya para ulama niki ngadai ilmu niki hanya karena fadlnya Allah. Tanpa fadlnya Allah mboten sakit kok ilmu niku, Pak. Semuanya fadlnya Allah. Jabatan juga gitu. Kalau pejabat ya wis harus rajin atau harus menonjol itu perjuangannya dengan jabatannya itu untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan Islam. Oh ini terus pokoknya apa yang menonjol di situ harus kita usahakan, kita upayakan, kita istiqomah. Arek wis sugih alim ya kudu menonjol kabeh loro-lorone, ya loman, ya sregep ngaji. Ya,
Iya, sregep ngajar, wis alim sugih, ya kudu double ini. Ya karena fadlnya 2 ya harus 2. Nah, masih alim dikai sugih tapi medit ya ndak pas itu juga. Iya. Kadang-kadang apa? Karena ustadz kadang-kadang menganjurkan, ayo kita beramal, ini mumpung Ramadan, tapi awake dhewe medit, padahal sugih ya ndak bener ya itu juga. Ya. Loh ini ustadz sing duwe dalil gitu loh. Ya. Menganjurkan tok saja ndak boleh, kabura maqtan indallah antakulu mala taf'alun. Ya. Apalagi sing bagian amal lah itu ya tambah kudu rajin beramal ya, karena balik-balik amal awake dhewe gak beramal blas ya. Ini kan ya padha karo ustaz iku mau, ustaz sing gak gelem beramal sama itu, karena tugasnya kan ngomong, mendorong orang. Ya rek ustaz melalui dalil, sing iki melalui swara iku mau ambek njaga kotak amal ya. Ya sak iso-isone kalau bisa. Ya aku mampuni 1000 iku muni amal. Ya gak apa mampuni segitu ya. Yang penting amal. Loh, ini loh ya. Dan amal itu bukan untuk kita saja, nuwun sewu. Amal itu juga termasuk untuk orang tua kita, almarhumah. Kesempatan jariah ini, kesempatan. Ada pertanyaan, apa sampai amal kita kepada almarhumah? Kalau saya secara pribadi sesuai yang saya dapatkan dari guru-guru saya sampai ya. Walaupun ada perbedaan iki nggih, ada yang mengatakan tidak sampai, ya wis jarno. Kalau saya dijak debat tidak mau saya. Loh ini dalilnya apa? Wis ngene lho. Wong padha durung tau matine kok repot sampean ambek aku wis. Wis ayo wis pokoke amal, balapan amal sampean paham iku ya monggo wis gak usah amal, aku tak amal ngono. Engko didelok di akhirat. Wong padha durung tau nang akhirat blas ae kok ya. Kok otot-ototan. Kalau saya secara pribadi sampai ya, jare sapa ndak sampai. Ya. Dalil saya ndak sing dhuwur-dhuwur, ndak sing lincip-lincip, yaitu idza mata banu adam in qata amalu illa min salasin, kecuali 3 perkara. Napa niku kula jujuk man sing terakhir, waladin soleh yad'ula, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nuwun sewu, donga niku lho sampai donga. Donga niku kalih Gusti Allah disampaikan. Padahal nuwun sewu donga niku ragat napa mboten? Donga niku ragat napa mboten, Mbak? Ragat donga, ngetono dhuwit donga. Ndak bondo kan donga itu ya. Kan gak bondo. Misalnya disebut bondo, nun sewu bondo abab tok kan donga niku ya. Al-Fatihah, lho donga abab ya. Lho bahasa kasarane ababe niku lho disampaikan kali Gusti Allah. Ababe anak nang wong tuwa niku lho disampaikan ambek Gusti Allah. Ababmu tak regani le. Ababmu iku lho tak regani. Tak sampai nang wong tuamu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira al-Fatihah. Tak sampai no ababmu. Apa maneh duwike yo tambah sampai tambahan. Iya apa ndak? Lho jenengan nek dikengen maca Fatihah ping 5 mbek ngetono dhuwit 50.000 abot ndi kira-kira? Nggih, Pak. Abot pundi? Fatihah ping 5 mbek 50.000 abot pundi? Oh, abot tekes. Ya. Lumayan iki. Oke selecep lupes hari ini ya. Sego pencel 10 hari lho. Ya apa saya ketahui lho sing enteng ae disampaikno mbek Gusti Allah, apalagi pengorbanan yang lebih berat apa ndak sampai, ndak mungkin Mosok Gusti Allah kejem kayak gitu. Masa Allah menyia-nyiakan pengorbanan, wong pengorbanan abab ae disampaikno, apalagi materi yang berat saat ini. Yang paling berat itu materi, Pak, pengorbanan ini. Mulane kan alladzina amanu wa hajaru wajahadu, sing pertama napa? Wajahadu bi amwalihim fi sabilillah, bi amwalihim sing pertama niku donya niku fi sabilillah niku. Baru wa anfusihim, amwalnya di depan. Kan berarti luwih abot itu amwal itu. Amwal itu lebih berat. Niki buktine anak pelecehan Islam. Allahu Akbar, kabeh maju kabeh. Semangat, tapi ana kotak amal melayu kabeh ana. Kan abotan dhuwit, Mang. Nggih napa nggih? Ayo sakniki jenengan nek pireng Islam dilecehkan. Gak boleh iki kabeh, cincin kabeh. Ayo kita serbu ngene. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sak embong melok kabeh. Bareng amal nyingkir dadakno. Abot anjene amwalihim niku nggih.
Lho niki lho berat memang ya. Makanya ini yang dihargai oleh Allah. Lho kan cukup dengan ini. Cukup, setuju napa mboten Pak jenengan? Tapi nggih mun setuju tok nggih metu pisan. Wis setuju gak metu nggih percuma ya. Metu masjidnya durung dadi masalahne ya. Lho niki dicantolno tembiku, wis gawe bapak iki rek dadi cagake masjid. Lho misale lho nun sewu, bahasa elek-elekan wis misale nggih. Misale gak diterima ambek Gusti Allah, wis misale napa yang ada dalam pikiran saya ini ndak bener sekalipun, tapi kan ana rupane nggih. Misale katakanlah ganjarane pahalanya ini tidak disampaikan kepada almarhum almarhumah, tapi ana rupane dhuwit niki ya. Iso dadi semen, iso dadi tekel, iso dadi wesi. Lho ana rupane iso dimanfaatno. Ditukono sajadah ya iso dipanciki barang. Lho, kan ana nyotone timbangane sing mboten, timbangane sing belas, timbangane sing tidak punya keyakinan itu tambah gak metu apa-apane kan tambahan. Nah, minimal mesti ada manfaatnya. Lho niki penting niki masalah orang tua, bahkan nun sewu Pak nggih. Jenengan mungkin lalai. Nggih. Bahkan setiap bulan itu mestine kula kangen kudu ngirim nang wong tuwa niku. Nggih. Koyok kula kangen ngetokno napa niki lho, iuran napa rekening listrik, rekening banyu. Jadikan itu pengeluaran rutin untuk orang tua, tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Napa alasannya gampang saja akan. Kula kalian jenengan sakniki dadi wong tegas iso golek dhuwit niku lho. Niku hasil keringat, hasil perjuangane sinten kira-kira? Kan wong tua, bahkan banyak orang tua yang sing nyekolahno sampai dhuwur, anake durung oleh kerja, wong tua wis mati. Lho terus wong tua gak kita bagai apa-apa iku lak kebacut ta kita ini. Karena dalam penghasilan kita, bahasa saya ada sahamnya orang tua. Ada saham yang ditanam oleh orang tua. Oh, kula ngeten iki di sekolahno, di pondokno ambek wong tua. Wong tua dereng wonten, kula niku dereng sempat belanjani abah kula. Sehingga kula sakniki nggih kudu ben ulan kudu ngetokno, kudu kula saluraken ten kene jariah-jariah, mbuh masjid, musala, napa mawon untuk orang tua. Bahasane kula masih mboten dikeki ganjaran mboten napa Gusti, niki untuk orang tua saya. Harus niku. Panjenengan wong iso bayar telepon, bayar banyu, hak ngono akene mosok rutin ambek wong tua mboten blas. Monggo sak kuat-kuate, nggih kuat sak ulan 10.000 nggih 10.000, 1.000 tergantung kemampuan kita masing-masing. Nah, inilah ya mungkin apa yang harus kita perhatikan, bahwa kita sebagai manusia ini tidak saja dihadang dengan habisnya Ramadan, tapi kita dihadang oleh habisnya umur kita yang ini mestinya lebih kita jadikan motivasi untuk meningkatkan amal ibadah. Nggih mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya saestu senantiasa mendapatkan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan lahir maupun batin, sehingga kula kali panjenengan sedaya bisa terus meningkatkan amal ibadah, kebaikan-kebaikan baik yang berhubungan langsung dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sesama manusia di akhir atau di sisa usia kita ini, sampai ajal menjemput kita dalam kondisi istiqomah, dalam kondisi beramal soleh, iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira apa yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Waktu ini telas nggih. Telas. Nggih. Ancene kula telasaken ya gak sing takon ya. Kula gak iso jawab lah isi ta kula di rumah sak Malang ya. Karena niki jatane Kiai Abdurrahman Komari nggih. Iki sajaken waktunya Kiai Abdurrahman Komari. Nah, dadak sing teko adalah kiai, duduk kiai ya. Nggih, mulane niki pertanyaan ini mestinya bukan kelas kula niki. Jenenge sengaja kula entekaken nggih. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni علما نافعا ووافقني أملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula hamdan ya fi na'amika mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna khasirin rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana min taqsirana ya ilahi ya Allah ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bisawab wa lafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.